Shalom Indonesia, Salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, dan seluruh pemirsa. Senang kembali bertemu dengan Anda melalui layar Android Anda. Saya ingat ini kedua kali saya siaran agak lama, kalau nggak salah tanggal 23 Mei. Saya ada beberapa waktu nggak siaran juga. Sekarang dari seminggu yang lalu sampai hari ini, ya, ada karena kesibukan pekerjaan, ada karena teknis, ada karena macam-macam yang bisa membuat kita terhalang untuk siaran. Kadangkala keinginan kita kuat, tapi situasi dan kondisi membuat kita tidak bisa menepati janji kita. Biasanya 2 kali 1 hari, tapi kali ini saya kembali bisa tayang di pagi yang indah ini. Saya mengucapkan syukur, terima kasih, senang bertemu dengan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya tertarik ketika saya membaca Mazmur 37 ayat yang ke-25, dikatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana jaminan Tuhan bagi orang-orang benar. Jadi Tuhan sanggup menjamin hidup orang-orang benar. Jadi ini sebuah pengalaman, experience is the best teacher, kata orang sono, kata orang Jawa Timur. Ya, just kidding ya. Jadi yang saya mau katakan adalah pengalaman ini dituliskan oleh Raja Daud. Saya ingin dulu mengungkapkan kepada kita tentang keadaan Daud sebelum dia meninggal dunia. Dalam 1 Tawarik, ya, 1 Tawarik pasal terakhir, ya, pasal terakhir atau ayat pasal 29 ayat yang ke-26 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Haleluya. Jadi kalau Daud mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tidak pernah aku lihat orang-orang benar ditinggalkan oleh Tuhan atau generasinya atau anak cucunya menjadi peminta-minta." Dan saya melihat dalam Alkitab, kalau Anda sempat baca Amos 2, di mana keadaan situasi bisa berubah, ya. Ketika orang-orang tidak mau taat kepada Tuhan, hukuman Allah, penalti Allah datang kepada Israel. Dan bisa saja kekacauan terjadi, bisa saja penjajahan bisa datang, atau bisa saja musuh-musuhnya, orang-orang di sekitarnya, misalnya Amon, Amalek, Filistin, Aram, dan lain sebagainya, memberikan penderitaan bagi orang-orang Israel. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim, maka kita akan bisa melihat bagaimana di masa Hakim-Hakim, orang-orang Israel ini memang orang yang unik dan aneh. Kalau mereka sudah diberkati Tuhan, lupa kepada Tuhan. Setelah lupa, datang lagi serangan. Lalu berteriak lagi kepada Allah karena sudah menderita. Lama ada kadangkala 7 tahun, 18 tahun, dan lain sebagainya. Jadi itu membuat mereka cukup menderita. Dan itu membuat bisa kelaparan terjadi, kesusahan terjadi, penderitaan terjadi. Tetapi kita lihat bagaimana Daud mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah orang benar itu ditinggalkan oleh Allah
dan tidak pernah keturunannya menjadi peminta-minta roti. Artinya yang saya katakan tadi, ada jaminan Allah bagi orang-orang benar. Tuhan sanggup menjamin kehidupan orang-orang benar. Apabila kita menyadari keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, maka kita akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi apabila kita mengalami namanya penderitaan atau kelaparan atau kesusahan, ada 3 respon yang biasanya dikatakan orang kepada orang-orang yang menderita. Misalnya penderitaan dikatakan tanggung sendiri. Teman-teman Ayub itu, kamu itu berdosa karena kamu melakukan apa yang jahat, mengambil hak-hak miskin, janda-janda dan yatim piatu, sehingga Tuhan menimpahkan kejadian ini kepadamu. Sementara kalau kita lihat Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan sedang menguji dari hidup dari Ayub ini, sehingga Tuhan mengambil seluruhnya, tidak ada latar belakang dia telah berbuat dosa. Sementara Alkitab mengatakan dia adalah orang yang hidup benar, hidup menjauhi segala kejahatan, hidup saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa penderitaan, kalau di masa Daud jelas kalau orang mengalami seperti itu karena harus menanggung penderitaannya sendiri karena dia keluar dari jalur firman Allah. Jadi disebab itu kan tanggung sendiri. Jadi kalau orang mengalami kesusahan, orang mengalami penderitaan, kata firman Allah, karena mereka keluar dari kebenaran firman Allah atau tidak taat kepada perintah Allah. Sehingga dengan situasi yang demikian, supaya orang ini bisa insaf dan sadar kembali kepada dia. Ya, itu respon yang pertama. Respon yang kedua dikatakan oleh Alkitab, penderitaan adalah alat uji, ya, alat uji mengembangkan kesadaran dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, ya. Bagaimana penderitaan yang dialaminya membuat kesusahan yang sangat luar biasa, itu bukan main-main. Seluruh hartanya, apa yang dimilikinya, anaknya, harta bendanya, termasuk istrinya. Ya, istrinya nggak meninggal sih, cuma itu menjadi penderitaan bagi dia karena istrinya tidak lagi mendukung dia, tetapi justru merongrong dia. Nah, jadi penderitaan itu bagi Ayub ini jelas menjadi alat uji bagi dia untuk dia mengandalkan, untuk dia percaya kepada Tuhan, ya. Jadi alat uji untuk mengembangkan atau menumbuh kembangkan kesabaran dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Ayub lulus walaupun hampir-hampir, ya, karena teman-temannya ini menjudge dia terus menerus. Hampir-hampir Ayub itu gagal. Tetapi pada akhirnya di pasal 42 bagaimana teman-temannya akan dikutuk oleh Tuhan kalau mereka tidak minta maaf kepada Ayub. Dan pada akhirnya Ayub menerima 2 kali lipat double porsi berkat Allah. Ya. Jadi memang penderitaan itu bisa menjadi alat uji bagi kita, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang benar, sehingga apakah dengan demikian kita tetap mengalami kesabaran atau kita tetap mengalami keyakinan kita kepada Tuhan atau sebaliknya. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita mengalami penderitaan bukan karena dosa, ya sabar. Tapi kalau karena dosa, berbalik pada Tuhan, supaya Tuhan kembali kepadamu. Return to me, I will return to you, kata firman Allah. Kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Karena firman Allah katakan dalam Yeremia 17 ayat 13, orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan oleh dia.
Bisa melalui kelaparan Anda, bisa melalui penderitaan Anda, sampai Anda harus untuk makan saja meminta-minta, untuk bisa makan harus Anda tipu sana tipu sini, kan ada banyak di sekitar kita. Untuk makan saja, kalau dia tidak dapat lagi meminta-minta, tipu sana tipu sini, hanya untuk bisa makan. Tapi Daud mengatakan, aku tidak pernah melihat orang benar di mana cucunya menjadi peminta-minta roti. Jadi yang mau saya katakan adalah hiduplah benar di hadapan Tuhan. Saya salut sebenarnya kepada Samuel. Karena apa? Di tengah-tengah kehidupannya yang begitu luar biasa, yang begitu takut akan Tuhan, tetapi Anda tahu apa yang terjadi? Anak-anaknya tidak hidup seturut dengan apa yang dia kehendaki. Tapi dia sangat strict kepada anak-anaknya. Itu sebabnya dia berbeda dengan Imam Eli. Imam Eli dipukul oleh Tuhan, anak-anaknya dibunuh oleh Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa Samuel itu adalah orang yang betul-betul punya integritas tinggi. Ketika dia minta pamit, siapa saja bisa mengangkat dirinya. Dan dia mengatakan, siapa yang aku pernah bohongi, aku akan ganti. Siapa yang pernah aku minta harta bendanya, aku akan ganti. Dan tidak ada seorang pun yang mendakwa dia. Jadi, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, pribadi kita, hidup kita, harus mengambil jalan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya ada jaminan. Tentu Anda dengan situasi seperti ini, ya hamba Tuhan Pantekosta apalagi, ya, ya kadangkala prihatin juga lah. Ya di tengah-tengah tidak ada ibadah, ya berapa lama-lamanya karena pengetatan yang begitu luar biasa, cukup menyusahkan. Ya bayangkan kalau orang tidak ibadah. Ya bagaimana? Ada orang-orang kalau tidak ada ibadah ini menyesakkan sekali. Belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar ini, belum lagi. Menyesakkan. Tapi saya mau katakan, kalau kita hidup benar, Tuhan akan menjamin hidup kita. Pernahkah kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan? Saat kita butuh, ada makanan di depan rumah kita. Ada tengah malam mengantar berkat ke rumah kita. Yang datangnya dari satu daerah, dan orang itu baru tengah malam sampai, sebelum dia sampai ke rumahnya, dia sudah berikan. Dan itu saya alami. Apa yang tidak pernah kita duga, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu diberikan oleh Allah. Jadi, hiduplah terus benar di hadapan Allah. Yang selanjutnya yang terakhir. Penderitaan seseorang adalah kesempatan bagi orang-orang percaya untuk saling tolong-menolong. Nah, ini gereja, itulah sebabnya perlunya kesetiaan kita kepada gereja, di mana kita setia beribadah, atau kita saling, hingga kita bisa saling tolong-menolong. Mengapa gereja akhirnya melepaskan kita, tidak memperdulikan kita? Karena kita juga tidak mau peduli kepada gereja, sehingga kita terlepas. Kita katakan tanggung sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan gereja. Tapi bagaimana hidupmu dengan Tuhan? Bagaimana hidupmu dengan sesama? Bagaimana hidupmu dengan gereja? Itulah pentingnya kita bersosial. Itulah pentingnya kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan meninggalkan tempat-tempat ibadah, terkecuali dengan situasi yang terpaksa ini. Oleh situasi dan kondisi yang memang pemerintah memberikan pengetatan yang begitu luar biasa demi kebaikan kita bersama. Jadi, lihatlah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada jaminan bagi orang-orang benar ketika kita hidup dengan Tuhan. Jadi, yang mau saya katakan di sini adalah kejadian kelaparan, penderitaan, ketika kita meninggalkan Tuhan, kita harus menanggungnya sendiri.
Tapi ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, kita bersama dengan Tuhan, kekuatan Allah, penyertaan Allah bersama dengan kita, kemurahan Allah bersama dengan kita, kebaikan Tuhan bersama dengan kita, seluruh energi Allah, kekuatan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bisa melewati hari-hari sulit kita mungkin. Dan sembari kita bisa melihat satu demi satu pertolongan Allah, kebaikan Allah dinyatakan ke dalam hidup kita. Jadi tetaplah tinggal di dalam kebenaran, sehingga apa yang Tuhan sanggup menjamin kehidupan orang-orang benar betul-betul kita alami dari sehari ke sehari dalam kehidupan ini. Di masa pandemi yang sulit ini, saya sudah mendengar banyak keluhan dari para sahabat-sahabat saya. Ya, karena apa? Ya, kadang-kala kami orang pendeta Pantai Kosta itu hidup 30 hari. Gajinya 30 hari aja ya. Jadi kadang-kala kalau tidak ada ibadah ya susah juga itu. Tapi saya mengatakan bersyukurlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong kita. Tuhan menyatakan kebaikan di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun. Tuhan punya cara untuk menolong kita, Tuhan punya kekuatan untuk menolong kita, Tuhan punya cara untuk menyatakan perlindungan dan pemeliharaannya selama kita mau hidup benar dengan Tuhan. Terimalah segala kebaikan, nikmatilah kasih dan kuasanya, kata firman Allah, karena Tuhan tidak akan pernah abai dalam perjanjiannya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan akan selalu menyatakan kebaikannya. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha, bukan itu. Tetapi apapun yang kita lakukan, mari kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Nanti sore kita akan mendengarkan di pasal 37. Bagaimana orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat pagi ini, di mana Tuhan menyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, di mana Tuhan menyatakan seluruh pertolongan-Mu kepada kami. Tuhan sanggup memelihara kehidupan orang-orang benar. Ketika kami hidup dalam kebenaran, maka dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, penderitaan bukan menjadi penghalang untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kami tidak taat kepada Tuhan, penderitaan akan menjadi sangat sulit, membuat kami sangat-sangat menderita dan seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Sampai Tuhan mengatakan, return to me, I will return to you. Kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini juga kami berdoa buat situasi negara kami. Terima kasih buat terus melandainya COVID ini, dan kami terus mau berdoa kepadamu Tuhan Bapa di surga, sampai pada titik di mana kami rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote mengalami kebebasan. Dan apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami dalam menyikapi semua akibat dari penderitaan ini, masyarakat kecil, masyarakat miskin dapat mengalami banyak gangguan dan lain sebagainya. Tapi kami bersyukur punya pemerintah yang sigap. Itu sebabnya kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan memberikan hikmat akal budi supaya dia terus dapat menjalankan roda pemerintahan ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan para menteri, para pejabat dan para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RW, sampai di mana saja Tuhan. Tuhan tolong semuanya sehingga mereka bersatu padu untuk menangani semua keadaan ini. Dan kami berdoa bagi orang-orangnya gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati Ars Nasional, juga Tuhan berkati, Tuhan menolongnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sahabat-sahabat kami yang melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka, di kota, di desa, di manapun Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong. Dan juga Tuhan Gereja Pantai Kosta, Tuhan memberkati, umat-Mu juga Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Engkau nyatakan segala kebaikan-Mu dan Engkau curahkan semua berkat-berkat bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagi mereka yang sakit Tuhan, yang COVID, kami mau berdoa bagi mereka. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus.
oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-Mu mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka mengalami kesembuhan total dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Jangan lagi melalui sakit COVID ini mereka mengalami kematian Tuhan. Tapi Tuhan tolong mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi takut, cemas yang sampai berlebihan. Tapi mereka bisa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya selalu mujizat untuk menolong orang-orang yang sakit. Terima kasih bagi mereka-mereka yang ada berbaring di rumah sakit, dimanapun apapun sakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa di surga, Engkau tumpangkan tangan atas mereka, Engkau nyatakan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menjadi sembuh, dan oleh kuasa mereka menjadi sembuh. Selalu ada kuasa, mujizat dalam kehidupan mereka. Pertolongan selalu datang bagi orang-orang berharap, beriman kepada Tuhan. Kasih dan pengharapan yang kami taruhkan kepada Tuhan akan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kami yang berharap, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang leprot ada kanker sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang gagal ginjal dalam nama Yesus difungsikan kembali. Yang jantung Tuhan dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Yang mandul Tuhan, yang impoten Tuhan memberkati, Tuhan tolong semuanya sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi orang yang percaya ketika kami beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Mereka-mereka yang punya dampak, kami juga berdoa, Tuhan tolong. Sehingga Tuhan mereka tidak terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kembali kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Kau pulihkan hidup mereka, Kau pulihkan ekonomi Indonesia ini Tuhan, sehingga para pengusaha, para pedagang, para pekerja atau orang-orang yang bekerja di sektor informal bisa ekonomi mereka berputar kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka-mereka yang saat ini masih dirumahkan atau masih dalam situasi Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jangan biarkan mereka, tapi hiburkan mereka, dan biarkan juga Engkau mau menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan juga Tuhan, kami berdoa agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi orang-orang yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan, untuk mengalami transformasi kelahiran baru dalam hidup mereka. Kalau Engkau orangnya taruh tangan muda, mari kita berdoa. Mereka taruh tangannya di dada yang mengharapkan kehadiran-Mu dalam hidup mereka Tuhan, hingga mereka mengalami transformasi kelahiran baru dalam Yesus, sehingga mereka bisa melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan setan, dosa yang mengikat mereka, perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa. Hadir dalam hati mereka, hadir dalam hidup mereka, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Transformasi seperti di mana Saulus yang begitu sadis, tapi Tuhan mampu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Para murid Engkau ubah menjadi alat di tangan-Mu, dan kami juga yang mendoakan mereka yang menerima Yesus, pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih. Dan bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan-Mu di dada, mari kita berdoa dan ikuti doa ke saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Aku butuh Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan. Aku mengaku segala dosa dan kejahatanku itu Tuhan. Dan itulah sebabnya, biarlah darah-Mu yang kudus menyuci, buka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa di surga. Dan saya percaya saya sudah menerima hidup kekal sebab firman-Mu yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan bagi orang-orang muda, kami tetap berharap
Ada generasi-generasi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ada generasi Yeremia, Yesaya, ada generasi Timotius, Paulus, dan generasi-generasi lainnya yang takut akan Tuhan, baik yang bekerja di pemerintahan, baik yang bekerja di bidang swasta, di bidang rohani juga. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sehingga anak-anak muda yang sedang bertumbuh mencari jati diri mereka, kami doakan mereka sehingga mereka tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena kami telah melihat ada banyak anak-anak muda salah melangkah, salah mengambil keputusan dalam hidup mereka. Mereka lebih menyukai hawa nafsu, keinginan daging mereka daripada keinginan untuk takluk kepada Tuhan, takluk kepada otoritas. Bapa di surga, kami berdoa sehingga orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, dan yang lain-lain Tuhan, bisa ada di bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami ini ke depan adalah bangsa yang kuat secara negara dan kuat secara spiritual dalam nama Tuhan Yesus, yang saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Karena hari-hari ini kami bisa melihat bagaimana orang-orang menabur benih-benih kebencian, menabur benih-benih hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara setiap kami Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang terbaik. Orang-orang muda juga melakukan apa yang terbaik. Mereka tidak terikat kepada kasus-kasus kejahatan, narkoba, sindikat-sindikat lainnya. Di dalam nama Yesus kami putuskan segala pekerjaan-pekerjaan setan yang merusak hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, dan apabila pagi ini kita beraktivitas, jangan lupa ya. Jangan lupa kita mentaati prokes kesehatan 5M. Yang pertama, kita harus ingat memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga kerumunan. Yang kelima, yang ini mengurangi mobilitas kita. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, yaitu berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sehingga harapan kita bersama, yaitu badai cepat berlalu, itu akan segera sirna dari bangsa ini, sehingga aktivitas kita kembali, dan kekuatan dan energi Tuhan selalu bersama dengan kita, karena Tuhan senantiasa menyatakan kekuatannya. Ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan tindakan kita harus mencerminkan perbuatan dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiran kita, dan juga iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah. Apa saja yang orang lain ingin lakukan lakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, percaya. Lalu menangislah dengan orang menangis, tertawalah dengan orang. Inilah doa saya yang terus saya mau katakan kepada saudara di tengah-tengah pandemi ini, ya. Dan sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau karena bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kita adalah orang-orang yang pesimis, kita adalah orang-orang yang selalu khawatir, orang yang takut. Tapi bila kita mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, optimisme tumbuh dalam hidup kita. Kita tetap berjuang, kita tetap berusaha dengan berbagai cara, upaya, dan kreativitas lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.